Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi kelas 4, yakni yang berjudul Kenampakan Alam dan Keragaman Budaya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, kenampakan alam di Indonesia. Di Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan dan perairan. Luas wilayah lautan adalah 2/3 bagian dan wilayah daratan 1/3 bagian dari seluruh wilayah Indonesia. Wilayah lautan tidak dapat dipenuhi oleh manusia. Wilayah daratan yang dapat dihuni oleh masyarakat dikelompokkan menjadi wilayah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, kemudian yang pertama ada pegunungan. Penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan tidak banyak, apalagi yang mempunyai ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Daerah pegunungan merupakan rangkaian gunung yang sambung menyambung dan mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Nah, kemudian ini ada contoh pegunungan yang ada di Indonesia. Yang pertama di Papua, yakni Pegunungan Jayawijaya. Kemudian di Pulau Jawa ada Serayu, Dieng, Dengger, yakni yang terletak pada Serayu, Jawa Tengah, Dieng di Jawa Tengah, kemudian Dengger di Jawa Timur. Kemudian ada Pulau Sumatera, ini nama pegunungannya Bukit Barisan, yang letaknya ada di Provinsi Sumatera Barat sampai Bengkulu. Kemudian di Pulau Sulawesi, ada nama pegunungan apa saja, yakni Beludawa, terletak di Sulut dan Gorontalo, kemudian Uti Lemba ada di Gorontalo, kemudian Verebek ada di perbatasan Sulteng dan Sulsel, kemudian Mekonga ada di Sulsel, kemudian ada di Pulau Kalimantan. Apa saja pegunungan di Kalimantan? Ini Kapuas yang berada di wilayah perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia, kemudian Iban, juga Schweiner dan Muller, yakni ada di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kemudian materi yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi di Indonesia di antara dataran tinggi mempunyai ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Suhu udara yang sejuk di dataran tinggi sangat cocok untuk digunakan sebagai daerah wisata, rekreasi, lokasi perkebunan. Beberapa contoh dataran tinggi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama di Jawa, yakni Dieng. Di mana letaknya? Yakni di Jawa Tengah. Kemudian di dataran tinggi Priangan yang ada di Jawa Barat. Kemudian dataran tinggi yang ada di Sumatera, ini Prestagi yang ada di Sumatera Utara, kemudian Kerinci di Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga adalah dataran rendah. Wilayah dataran rendah memiliki ketinggian sampai 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah paling banyak dihuni oleh masyarakat karena wilayah ini merupakan pusat kehidupan manusia. Berbagai jenis aktivitas manusia seperti kegiatan ekonomi, sosial, budaya dilakukan di wilayah ini. Kemudian dataran rendah yang sangat luas terdapat di pantai timur Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan bagian selatan, Tenggara, dan bagian barat, serta Papua bagian selatan. Sedangkan dataran rendah yang sempit terdapat di pantai utara dan selatan Pulau Jawa. Kemudian yang keempat ada pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan daratan dengan lautan. Penduduk yang hidup di sekitar pantai jumlahnya tidak banyak. Mengapa? Pada umumnya pantai memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Wilayah pantai banyak digunakan untuk objek wisata, bisnis penginapan, dan restoran. Secara umum ada 3 jenis pantai, yaitu pantai berbatu, pantai berpasir, dan pantai berlumpur. Pantai
Berbatu merupakan pantai yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari atas batuan, kemudian pantai yang berpasir umumnya sering dijadikan tempat pariwisata karena wilayahnya indah. Adapun pantai berlumpur sebagai besar wilayahnya merupakan daerah berlumpur dan terkadang saat air pasang. Yang kelima ada perairan darat. Perairan daratan adalah kumpulan air yang terdapat di daratan. Seperti apa? Perairan darat itu seperti sungai, danau, rawa, dan air tawar. Maaf, danau. Perairan darat terdiri atas sungai dan danau. Sungai dan danau memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan manusia, misalnya sebagai sarana transportasi, irigasi, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.